Oke, halo kawan-kawan, kembali lagi bersama gua Sabi Motovlog. Hey, Sabi, 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 Sabi. Nah, di video kali ini gua mau membahas tentang action cam yang bisa dibilang gua rekomendasiin banget buat kalian semua ya, untuk dipakai motoran zaman sekarang ini gitu ya. Terutama kalau kalian yang udah punya Sena Intercom ya. Nah, gue itu pengguna sejatinya Sena dari tahun 2016 ya. 2016 ketika gue beli motor baru yaitu adalah MT25 yang gue crash, itu gue pakai Sena gitu ya. Gue pakai Sena dan action cam yang gue pakai adalah ini ya, literally ini ya. Ini masih action cam yang gue pakai ketika gue bikin motovlog ya, waktu gue crash waktu itu ya. Jadi ini adalah ya nggak lain nggak bukan ya GoPro Hero 4 ya silver ya. Dia bedanya sama yang black adalah kalau yang silver dia ada screennya nih ya, ada screennya, kita bisa memantau gitu ya. Walaupun yang GoPro Hero Black itu, Hero 4 Black itu tuh tetap bisa dikasih screen eksternal dari GoPro langsung, nggak beli di aftermarket gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau make modul untuk disambungin ke Senanya itu ya rada gimana gitu ya, pasti nggak bisa lah, jadi harus ditutup gitu ya. Memang kalau pakai modul buat Sena jadi ketutup juga gitu loh, jadi ya nggak masalah sebenarnya. Nah, oke, sebentar gue ambilin dulu modul buat Senanya. Oke, jadi ini adalah modul untuk Senanya ya. Ini serinya apa sih? Sena GP10 ya, Sena GP10. Ini modul untuk disambungin atau dikonekin ke GoPro Hero 4 gitu ya, baik black maupun baik black maupun silver ya. Sebetulnya ini bisa kompatibel sama GoPro yang GoPro yang lebih tua umurnya daripada GoPro Hero 4 ya. Hero 3 mungkin masih bisa gitu loh ya. Makanya ini tuh bener-bener alat yang sangat membantu ya. Dan makanya di motovlog gue juga ini tuh suaranya oke banget gitu ya. Oke aja sih, kalau oke banget tuh udah yang HD banget gitu. Tapi ini ya lumayan, karena motovlog sendiri itu kalau menurut gue ya, ini tuh khusus untuk menceritakan aja sih, cukup untuk menceritakan keadaan di jalanan gitu kan ya. Dan juga kalian tetap bisa suaranya ini fokus gitu loh ya, suaranya fokus ke suara kalian gitu. Nah, karena diberkat mikrofon internal dari Sena gitu ya, internal lah masuknya. Kalau eksternal tuh kita beli lagi gitu ya, kita beli lagi, pasang lagi, nggak langsung dapat dari Sena. Jadi gue bilang internal karena apa? Karena walaupun dia tetap disambung dulu ke intercomnya, baru iniin ke ujung helm gitu ya, deket mulut, tapi tetap aja itu internal masuknya kan gitu. Nah, ini udah gue pakai lebih dari ya, ini juga ini gue juga pakai waktu kecelakaan juga ya. Jadi ini udah lebih dari berapa tahun ya? 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 6 tahun. 6 tahun lebih. Iya, 6 tahun lah. Ya, 6 tahun. Ya, baru 6 tahun sih, bukan 6 tahun lebih. Nah, 6 tahun ini tuh udah oke banget gitu loh. Masih oke banget sampai sekarang. Gitu. Nah, nanti jadi begini. Ya. Jadi gini, ini dia ada ininya, memang khusus sih. Ya, kayaknya emang udah kerja sama dari awal kayaknya. Jadi dia udah tinggal plug and play aja. Jadi begini aja. Udah. Tuh, bisa ya, bisa langsung terinstall dengan sempurna. Terus abis itu masukin ininya, ada konektornya. Nah, ya, gini ya. Jadi tebel begini. Kita juga dapat housing biasanya kalau beli paketan ya. Dapat housing. Nah, housingnya itu ya kalian kalau housing nggak usah gue kasih tahu ya. Ya pokoknya fungsinya itu untuk
apa ya, biar ini tuh semua masuk gitu ya. Karena kalau housing bawaan dari GoPro ya pasti nggak bisa masuk gitu. Nah, dan kenapa gue saranin GoPro Hero 4 ini? Karena menurut gue secara gambar dia itu udah lumayan bagus gitu ya, ketimbang YI Cam gitu-gitu, Xiaomi YI gitu ya. Itu tuh udah lebih bagus lah ya. Tapi memang nggak bagus kalau nggak begitu bagus kalau misalnya sekarang ini. Gue sekarang udah punya GoPro Hero 8. Gue sempet juga motovlog pakai GoPro Hero 8. Tapi yang gue bingung adalah masalah cara gimana biar dia bisa nyambung ke Sena gitu ya, supaya nanti bisa kalau teman kita ngobrol itu tetap kedengeran. Dan kalau misalnya lavalier mic ya, kalian kalau sanksi beli lavalier yang 100 ribu, 20 ribuan gitu ya, kalian bisa beli Rode gitu kan, Rode lavalier gitu ya. Tapi kalau gua sih lebih milih untuk ngapain gue beli lavalier harga segitu ya kan, mending beli langsung beginian gitu loh ya. Walaupun harus mengorbankan kualitas kamera yang tidak sebagus GoPro Hero 8 dan GoPro Hero 9 yang sekarang ini yang paling baru gitu loh ya gitu. Tapi yang namanya teknologi itu pasti akan terus berkembang. Yang gue sayangin adalah kenapa di GoPro Hero 8, GoPro Hero 9 gitu ya, itu dia udah nggak ada yang namanya kerjasama nih dengan yang namanya Sena ini ya. Sena kan produk Korea ya, Sena tuh produk Korea ya, yang dimana dia itu ini tuh udah kayak gini aja nih, adaptor ini nih udah bener-bener plug and play banget ya ini. Jadi bener-bener dia di sini ada tempatnya ya buat disambungin ke sini ya. Gue nggak tahu ini berfungsi untuk apa ya. Kalau pengalaman gue pribadi sih bukan konektor. Ini bukan konektor. Kalau ini konektor, nggak usah yang namanya ada konektor lagi gitu kan. Ini kayaknya cuman buat biar dia stay di sana gitu. Gini, ngekerp udah gini doang gitu. Ya. Terus tapi harus pakai ini. Jadi jangan sampai hilang nih ininya nih. Karena perintilan kecil ini kan. Gitu. Nah, terus yang selanjutnya kenapa gua tetap rekomendasiin ini ya? Karena menurut gua mungkin banyak cara lah. Kalau kalian niat ya, banyak cara ya, kayak YouTuber yang sekarang ini, motovlogger lebih utamanya, itu tuh udah punya cara. Gimana nih caranya bikin si GoPro Hero 8, GoPro Hero 9, atau bahkan dulu GoPro Hero 7 gitu ya, itu bisa lebih maksimal nih dalam merecord motovlog gitu ya, termasuk dalam penyambungan untuk intercom nih gitu ya. Nah, mungkin masih ada caranya, tapi gue yakin banget itu nggak 100% water resistant. Itu nggak 100% water resistant, gue yakin banget. Nggak mungkin yang namanya dia connect wirelessly gitu ya. Tapi kalau ini, asal ini udah nyantol nih gitu ya, udah nyantol gini, terus habis itu begini ya, udah nyantol aja begini, dia ini akan seamless banget dan akan connect wirelessly ya. Yang dimana waterproof housingnya pun ada gitu ya, yang waterproofnya itu bisa sampai lu bawa nyelam sebenarnya, cuman ya kan nggak mungkin pakai Sena nyelam kan ya. Maksudnya ini berarti aman banget gitu loh, karena Sena sendiri aja intercomnya udah water resistant, dimana dia kalau ada hujan, gue udah pernah nyobain ada hujan yang lumayan lebat, badai, banjir, itu tuh gue nggak pernah ngalamin masalah di Sena gitu loh, bener-bener bagus gitu. Dan kalau misalnya ada masalah, yang namanya official official retailernya itu pasti punya yang namanya pertama ada garansi, yang kedua pasti punya spare part cadangan, dan itu bisa bisa diservis di situ gitu loh ya. Jadi nggak usah takut gitu loh. Memang membutuhkan harga yang lumayan mahal, cuma lagi-lagi ya semua butuh modal, dan ini untuk keamanan juga nih ya. Kalau misalnya kita kabel kemana-mana segala macam kan kurang safety ya secara keamanan gitu ya. Terus kalau misalnya hujan sayang, kabel juga bisa korslet gitu ya. Nah ini GoPro gue kurang lebih udah kayak begini kondisinya, karena ini adalah GoPro yang bisa dibilang ikut dalam kecelakaan waktu itu ya. Tapi kalau kalian tahu, ini tuh bukan defect ya, defect yang ada di sini tuh bukan defect yang gue dapetin dari kecelakaan. Karena pas kecelakaan dia itu di cover sama housingnya dari si
ini apa si GoPro apa si Sena gitu ya. Gua kasih dulu lihat ya. Ini adalah contoh dari housingnya si Sena itu ya. Jadi ini yang dengan backcase kan, cover backnya itu yang bukan bukan water resistant atau waterproof ya. Jadi dia kalau misalnya dia di bawah nyelam nggak bisa nih ya. Tapi kalau kena hujan doang ya nggak mungkin di belakangnya kena kan. Sebenarnya kan kayak gitu ya. Karena belakang ini kan bukan tempat yang rawan gitu ya. Nah ini bukan casing gua, bukan housing gua di helm ya. Karena gua males nyopotnya. Ini housingnya Arvin atau Ceker ya. Karena dia lebih suka kayak gini nih. Karena simple kan, tinggal langsung dicetek sini belakangnya. Karena dia kan butuh begini nih ya, butuh dicetek-cetek begini. Ya di sini ada pilihannya. Ada power on, ada mic on atau off. Mic on atau off itu berarti mic dari si GoPro-nya ini. Jadi di settingnya lewat sini, ya. Jadi kalau di offin, gue sih biasanya di offin, gitu ya. Ini gue jelasin dulu deh, biar kalian tuh ngerti ya. Gue biasanya di offin mic-nya karena kalau misalnya campur aduk sama si mic dari GoPro-nya ini, ya, ini tuh bener-bener bener-bener kadang-kadang suara-suara yang disturbing itu masuk gitu kan. Nah, jadinya gue harus selalu offin nih gitu ya. Tapi kalau kalian gak mau offin juga, gue mau onin lah. Tenang aja, ini gak bakal balapan gitu suaranya. Karena udah low latency banget gitu. Ya makanya gue suka banget sama audio pack dari Sena ini ya, GP10. Oke, nah sekarang gue masuk ke dalam gimana cara pemasangannya ya. Pemasangan tadi gue udah jelasin, pemasangan yang ininya singkatnya ya, karena emang cuma singkat sih pemasangannya juga. Tinggal kalian beginiin aja, krep gitu, terus kalian begini ya, cari yang ujung ini putih, yang ada putih-putihnya ya, putih ini ketemu putih yang ada di sini ya, gitu. Cep, ya pasti kalian ngerti lah. Nah terus tinggal dimasukin aja. Nah makanya ini lebih besar kan dibanding housing GoPro aslinya ya kan, karena ini buat masuknya ini ya, gitu. Waktu dulu sih gue beli ini tuh dapat juga yang bener-bener gak waterproof ya, bener-bener gak water resistant ya, ada. Cuman ya buat apa juga pakai yang gak water resistant, kalau yang water resistant lebih aman gitu kan. Udah, kalian bisa mengoperasikan ya, tombol-tombolnya juga clicky, nggak keras sama sekali, enak banget ya, compact jadinya, dan kabel-kabel kan nggak jadi kemana-mana gitu kan. Kalau misalnya kalian begini bisa, kalian begini bisa ya. Tapi kalau dengan kelemahannya, kalau dengan si housing ini jadi lebih tebel kan, dia lebih tebel, jadinya gue saranin banget buat kalian ngadepnya ke bawah aja, karena kalau ke bawah dia bakal agak dangak gitu ya, kalau ke atas dia bakal nunduk gitu. Nah gitu ya. Jadi kalau kalian nih baru mau mulai start motovlogging gitu ya, dengan budget yang maksimal lah, bukan budget maksimal juga sih, budget yang ada gitu ya, ada budget ya, gue saranin banget kalian untuk beli Sena GP10 ini gitu loh ya. Sena GP10 ini, dan biasanya di paket penjualan juga ada yang namanya housing, kecuali kalian beli bekas. Gue nggak tahu sih stoknya masih ada apa enggak, tapi yang jelas waktu tahun 2020 kemarin itu tuh masih ada ya di dunia motor gitu loh. Biasa Broron stok-stoknya banyak nih untuk Sena, karena dia udah official retailer ya, atau official reseller, gue nggak tahu deh ya, untuk Sena sendiri. Jadi ya solusinya banyak banget kok ya untuk bikin motovlog yang kalian inginkan gitu ya. Nah untuk remove dan inputnya gitu, ini tuh jangan terlalu keras, jangan terlalu kasar, karena kalau ini sampai rusak ya akan berpengaruh kepada ya sistemnya atau suara kita gitu. Jadi gue saranin pelan-pelan aja, yang penting masuk ya kan, yang penting masuk ya. Buktinya ini gue udah 6 tahun ya, ini umurnya tuh udah 6 tahun ini ya. Kalau ini sih gue beli 2014 ya, 2014 nih gue beli, apa 2015 gitu, lupa gue ya. Ini udah 6 tahun usianya, tapi sampai sekarang masih oke-oke aja. Waktu gue crash itu yang rusak ya housingnya doang, tapi kalau yang dalam-dalamnya aman sentosa, masih bisa work properly ya gitu. Keren banget deh pokoknya, salut banget gue sama Sena ini. Dan gue belum ada niatan untuk upgrade untuk kualitas video gue. Karena apa? Karena gue harus memperhatikan segala aspek nih.
kalau ngomongin tentang motovlogging, gue harus memperhatikan segala aspek ya. Nggak cuman aspek kamera aja, nggak cuman aspek kualitas dari gambar yang dihasilkan, tapi juga kualitas suara kita. Kalau misalnya kualitas suara kita lebih kedengeran motornya gitu kan nggak lucu gitu ya. Kayak, aduh, ya Allah, gue capek ngomong-ngomong segala macem, apalagi kalau lagi puasa gitu ya, ngomong wah sampai aus rasanya gitu kan. Kayak tadi tuh gue abis motovlog, ya kalian harus nonton motovlog gue ya. Nah ini begitu ya, enggak sama sekali mengkhawatirkan. Kalian tinggal plug and play ya, nanti kalian tinggal onin aja setelah terpasang gitu ya. Gue pasang dulu deh biar kalian ngerti, nanti kalian ngiranya ini terpisah juga bisa terpasang lagi. Nah gini ya, kita pasang. Oke. Nah ini ya, di yang power ini kalian kebawahin tek, gitu. Atau kalau kalian ke bawah gini, kalian ke atasin berarti tek. Nah sampai nyala, nanti dia akan connect automatically. Sebelumnya sih harus harus di pairing dulu. Nah nanti ada cara pairingnya ya, kalian nonton aja deh video-video yang lain gitu ya, yang lebih ngerti cara pairingnya gitu ya. Nah udah, di sini ada tombol pairingnya nih. Nanti kalau kalian tekan tombol ini ya otomatis kalian pairing ke Sena kalian gitu. Tapi dalam catatan Sena ya, bukan Pektok gitu-gitu, karena ya ini kan Sena gitu. Mungkin kalau dari Pektok nanti ada apa ya, ada kayak yang serupa ini gitu ya, untuk yang latest edition of GoPro gitu ya. Gue mungkin akan beli sih, gue akan beli nih buat GoPro Hero 9 atau Hero 8 kan dia sama ya. Ini gue bakal beli. Gue tuh kemarin udah beli yang namanya converter atau adapter untuk mic ya, mic lavalier ya. Tapi ya itu, gue tuh cemas kalau misalnya sewaktu-waktu gitu ya, sewaktu-waktu gue pakai terus tiba-tiba hujan kan, apalagi sekarang tuh ya lagi musim-musim hujan ya kan. Kalau misalnya baju kita yang basah kan tinggal ganti, tapi kalau misalnya device kita yang basah kan gantinya gimana gitu loh ya. Ya mungkin kalau seperti Hero 8 gitu ya, itu juga sebetulnya dia sendiri udah water resistant gitu, jadi nggak usah pakai casing lagi gitu ya. Tapi sebetulnya ya kan yang namanya gue belinya apa sih, lupa gue. Pokoknya nonton aja deh, ada di channel gue, ada ya di Santoso channel apa di channel ini gitu. Nanti gue kasih link di bawah deh ya, gue lupa namanya. Yang jelas itu kayak adapter gitu, dia juga ada shotgun mic-nya di sini ya gitu, di samping sini ya. Nah itu tuh apa ya, dia itu nggak water resistant kan. Jadi kalau misalnya kena hujan bisa konslet, bisa mati gitu, nggak berfungsi lagi kan, sayang. Apalagi harganya juga terlalu mahal menurut gua. Ya mending langsung beli kayak gini ya. Ini waktu itu gue beli di harga 1.800.000 ya gitu. Tapi worth it parah. 6 tahun gimana nggak worth it ya kan gitu. Kalau misalnya Pektok nanti ngeluarin, wah bisa tuh jadi saingannya Sena ini. Karena apalagi yang buat latest GoPro ya, wah itu gue bakal beli sih, bakal beli banget. Soalnya dari secara berarti kualitas gambar ya, video bagus ya kan, apa audio juga bagus gitu kan gitu. Oke ya, jadi kalau misalnya oh bang, gue punya GoPro Hero 4 gitu ya, tapi lensa gue ini atau kameranya itu udah cacat gitu ya. Ada entah lu pernah jatuh entah apa gitu ya, jadi cacat kameranya, dia burem, nggak fokus atau yang lain sebagainya. Nah solusinya banyak, karena spare part untuk si kamera ini sebenarnya banyak ya. Jadi kalau kalian ini tuh ya tuh, si kamera ini tuh itu tuh punya banyak spare part ya, maksudnya banyak opsi untuk mengganti kamera ini, karena kamera ini juga apa nggak terlalu fix, jadi kalian bisa ganti sendiri juga ya. Tapi memang harus dengan menyopot dulu ininya nih apa ya. Kalian kalau udah pernah kayak apa begitu pasti ngerti lah ya gitu. Nah ini nanti bisa di remove gitu ya, bisa di remove, kalian ganti aja ya. Dan harganya juga nggak mahal-mahal amat kok ya
Jadi jangan mempersulit sesuatu yang mudah gitu. Kalau gue sih gitu. Jadi sekian aja dari gue. Gue Sabi dari Sabi Motovlog. Gue pamit. Bye-bye.